lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Novian Hariwidodo di kelas Penjaskes, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Video kali ini kita akan mempelajari bab pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. 2. Memahami macam-macam cedera. 3. Memahami macam-macam alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan 4. Memahami penanganan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Apakah yang dimaksud dengan pertolongan pertama pada kecelakaan? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disingkat P3K adalah upaya memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan atau penyakit mendadak sebelum korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut dari dokter ataupun para medis. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dilakukan dengan benar akan mengurangi resiko cacat, bahkan dapat membantu menyelamatkan korban dari resiko kematian. Akan tetapi, jika tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan secara tidak baik, sebaliknya bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Macam-macam cedera. Secara umum, cedera dalam berolahraga dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Cedera ringan. Cedera ringan mengakibatkan penderita tidak mengalami keluhan atau rasa sakit yang serius. Akan tetapi, dapat sedikit mengganggu penampilan atlet dalam bertanding, misalnya luka lecet, memar, dan kesleo yang ringan. 2. Cedera sedang. Cedera sedang merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet. Keluhannya berupa nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, dan terasa panas, misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. 3. Cedera berat. Cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh bagian otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang pemulihannya memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan tindakan operasi. Berdasarkan bagian tubuh yang terkena cedera, cedera dikelompokkan menjadi cedera pada bagian kulit, otot atau tendon, tulang, ligamen atau sendi, kepala, mata, hidung, dan telinga. Berikut macam-macam cedera yang mengenai bagian tubuh dan cara mengatasinya. Luka pada kulit. Luka pada kulit sering kali terjadi pada saat terjatuh dalam berolahraga di lapangan. Cara pengobatan luka lecet pada kulit antara lain sebagai berikut. 1. Bersihkan tangan sebelum membersihkan luka. 2. Bersihkan luka dari kotoran yang menempel dengan air yang mengalir atau cairan antiseptik sampai bersih. 3. Setelah bersih, luka dikeringkan dengan tisu atau kapas, lalu olesi luka dengan cairan antibiotik. 4. Tutup luka dengan kasa steril yang lembut. 5. Segera dibawa ke dokter apabila luka terlalu dalam dan lebar. Kram. Kram adalah otot yang menegang atau kontraksi yang berlebihan akibat kelelahan otot. Gejala kram tampak pada tertariknya otot sehingga otot berkontraksi dan menimbulkan nyeri.
Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah mengistirahatkan bagian tubuh yang kram dalam posisi nyaman. Lakukan peregangan otot untuk melepas kekakuan dan efek tegang pada otot. Caranya dengan menarik melawan arah dari tarikan otot yang terjadi. Misalnya, jika serangan kram terjadi pada telapak kaki, tarik jempol kaki ke arah dalam, lalu diamkan sesaat sampai otot mulai lemas, dan ulangi beberapa kali sampai kram hilang. Kesleo atau cedera otot. Kesleo adalah kejadian berubah atau bergesernya otot dari ligamen pada persendian. Kesleo disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya karena pemanasan yang kurang maksimal sebelum melakukan olahraga dan pemakaian alat olahraga yang salah. Pertolongan pertama pada kesleo adalah sebagai berikut. 1. Mengompres es batu pada daerah yang cedera untuk menghentikan pendarahan yang terjadi dan mengecilkan pembuluh darah kapiler yang dapat mengurangi terjadinya pembengkakan. 2. Bagian tubuh yang cedera atau kesleo jangan diolesi dengan obat yang terasa panas seperti obat gosok dan balsem. 3. Bagian tubuh yang cedera atau kesleo jangan dipijit karena akan menambah luka dalam semakin melebar. Patah tulang. Patah tulang dibagi menjadi dua macam, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Perhatikan gambar berikut ini. Cara mengobati patah tulang antara lain sebagai berikut. 1. Periksa bagian yang cedera secara seksama. Apabila patah tulangnya cukup parah, segera panggilkan petugas medis dan penderita jangan boleh bergerak agar luka tidak tambah parah. 2. Apabila tulang yang patah hanya sedikit di bagian tangan atau kaki, usahakan untuk memidai dengan benda atau kayu agar tulangnya tidak bergerak atau bergeser sebelum dibawa ke dokter. 3. Apabila terjadi luka atau pendarahan, segera hentikan pendarahan dan obati dengan antiseptik supaya tidak terjadi infeksi. Luka karena terbakar. Luka karena terbakar dapat terjadi karena terkena api, minyak, air panas, tersengat benda panas, dan terkena terik matahari. Ciri-ciri luka karena terbakar antara lain kulit terasa perih dan panas, melepuh, dan biasanya berisi cairan bening. Macam-macam alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka yang digunakan setelah dibasahi air yang bersih atau dengan alkohol. Selain itu, kapas juga digunakan untuk mengoleskan obat antiseptik pada luka. Plester. Plester merupakan perekat yang digunakan untuk melekatkan perban atau kasa yang ditutupkan pada luka. Pada luka ringan dapat menggunakan plester yang mengandung obat antiseptik. Perban kasa. Perban atau kasa merupakan bahan yang tipis dan steril yang digunakan untuk membalut luka agar terhindar dari infeksi. Pembalut segitiga. Pembalut segitiga digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan, seperti patah tulang atau cedera yang membutuhkan balutan. Gunting. Gunting digunakan untuk memotong kasa, plester, dan perlengkapan yang lain saat penanganan luka. Tandu. Tandu digunakan untuk membawa korban yang tidak bisa jalan. Bidai.
Bidai berguna untuk menahan tulang yang patah agar tidak tambah parah dan digunakan sebelum mendapatkan pertolongan medis. Alat pelindung. Alat pelindung yang dipakai yaitu sarung tangan dan masker, serta lain-lain. Untuk memperdalam materi sekaligus melihat sampai di mana kalian memahami materi, silahkan kerjakan soal berikut ini. Cedera yang tingkat kerusakan jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet merupakan cedera A. berat, B. serius, C. ringan, D. sedang. Cedera ringan diakibatkan oleh A. melebarnya otot dan robeknya ligamen, B. luka lecet, memar, dan kesleo yang ringan, C. nyeri, bengkak, berwarna merah, dan terasa panas, D. kerobekan hampir seluruh bagian otot, ligamen, dan struktur pada tulang. Salah satu contoh cedera ringan adalah A. luka pada kulit, B. patah tulang, C. kesleo, D. kram. Berikut yang bukan bagian anggota tubuh yang sering kesleo. A. kaki, B. otot, C. tangan, D. punggung. Tertariknya otot sehingga otot berkontraksi dan menimbulkan nyeri merupakan gejala A. luka karena terbakar, B. patah tulang, C. kesleo, D. kram. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari materi pertolongan pertama pada kecelakaan, sekaligus mengerjakan soal latihannya. Semoga bermanfaat ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa pada video yang lain. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.